Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Kita bertemu lagi untuk kelas 12 ini. Selamat untuk kalian yang telah naik. Dan untuk pertemuan pertama ini, kita harus melaksanakan pembelajaran secara daring, terutama untuk mapel bahasa Indonesia ini. Kita bertemu lagi dalam kesempatan yang sangat membahagiakan karena kita masih diberikan kesehatan, kita masih bisa tersenyum, kita masih bisa tertawa, tapi tetap saja kalian harus tetap di rumah, jangan pernah berkerumun, tetap jaga jarak, tetap cuci tangan, jaga kebersihan. Nah, pada pertemuan ini, untuk mapel bahasa Indonesia, kalian bertemu lagi dengan Bu Siska setelah 1 tahun kita tidak pernah ketemu. Bukan tidak pernah bertemu, tapi tidak diajar. Nah, untuk kelas 12 ini, Bu Siska yang ngajar. Silakan kalian cermati baik-baik video ini, karena keterbatasan kita harus melakukan ini secara daring, jadi apabila ada pertanyaan, ada hal yang kurang paham, silakan ditanyakan langsung melalui WhatsApp atau grup. Nah, untuk mapel bahasa Indonesia ini masih sama aturannya seperti dahulu. Kalian sediakan 1 buku paket dan 1 buku catatan. Video ini jangan dicatat dulu. Kalian lihat sampai selesai, nanti kalau sudah selesai kalian bisa mengulangnya lagi dan dicatat. Kita mulai ya untuk materi pertama kita, pemanasan terlebih dahulu. Nah, kalian nanti pastinya kalau sudah lulus dari SMK ini pasti tujuan utama kalian kalau tidak kuliah atau kalian bekerja, tapi jangan yang satu ini. Jangan langsung ke KUA. Nah, Kalau kalian melakukan kalau kalian ingin melamar suatu pekerjaan, pasti ada hal yang harus disertakan. Tidak mungkin kalian serta-merta langsung datang dan diterima. Kalian harus mempersiapkan yang namanya surat lamaran pekerjaan. Lamaran pekerjaan, bukan lamaran ke calon mertua kalian. Nah, kalian jadi materi kalian dibekali surat lamaran pekerjaan ini untuk memudahkan kalian nanti kalau kalian sudah lulus. Di materi kita yang pertama surat lamaran pekerjaan, apa yang harus kalian kuasai nantinya? Jadi yang pertama kalian harus bisa menentukan isi dan sistematika dan dalam surat lamaran pekerjaan, menemukan hal-hal penting yang disampaikan dalam surat lamaran pekerjaan. Nah, teknis penilaiannya masih sama. Jadi ada nilai tugas dan ada nilai praktiknya untuk kali ini. Ada keterampilannya juga dan ada ulangan hariannya. Nah, kita mulai. Apa yang kalian ketahui? Nah, kira-kira apa yang kalian ketahui tentang surat lamaran pekerjaan? Ini ada tumpukan beribu-ribu surat lamaran pekerjaan. Nah, kira-kira apa yang kalian ketahui tentang surat lamaran pekerjaan? Bukan surat cinta, bukan surat pribadi, tapi surat lamaran pekerjaan. Apa sih kegunaannya? Kemudian, mengapa surat itu penting? Sama tidak dengan surat pribadi? Nah, kalian coba perhatikan pertanyaan ini. Dijawab baik-baik. Nah, surat lamaran pekerjaan itu apa? Surat lamaran pekerjaan adalah ada kata lamaran, ada kata pekerjaan. Jadi pasti digunakan untuk melamar pekerjaan. Kegunaannya untuk apa? Agar kalian nantinya bisa diterima sebagai syarat diterima di suatu perusahaan. Kemudian, mengapa surat itu penting? Ya jelas penting.
Kalau kalian tidak lewat belakang, surat ini pasti penting karena biar perusahaan itu mengetahui identitas kalian. Kalian ingin melamar di bagian apa, kalian dari mana, kemudian kalian punya keahlian apa. Sama tidak dengan surat pribadi? Kira-kira sama tidak dengan surat pribadi? Jelas berbeda. Kalau surat pribadi mah ada I love you, sayang-sayangnya. Nah, kalau surat lamaran pekerjaan, ya mungkin lah kalian mengungkapkan sayang pada atasan kalian nantinya. Jadi surat pribadi itu lebih kepada orang yang lebih dikenal. Surat pribadi itu dia bentuknya tidak formal. Ya, betul sekali. Kita lanjutkan, sudah menjawab semuanya. Kita lanjutkan. Coba kalian lihat, gambarnya tidak begitu terlihat ya. Nah, ya, gambarnya tidak begitu terlihat. Kalian bisa nanti melihat di buku paket kalian, contoh surat lamaran pekerjaan. Nah, apakah sudah rapi dan sudah bersih? Coba kalian lihat, kira-kira rapi atau sudah bersihkah? Kalau masalah rapi, sudah rapi pastinya karena dia diketik. Kemudian apakah sudah bersih? Bersih karena tidak ada bercak kotorannya. Kemudian, apakah tata letak komponen surat sudah baik? Kira-kira sudah baik belum tata letaknya? Kalian bisa lihat, amatilah. Dari tulisan ini, dari awal, kemudian ini, kira-kira tata letaknya bagaimana? Sudah baikkah atau masih kurang? Dan mekanisme penulisan tanda baca, susunan baris, dan kebenaran tanda baca juga sudah tepat. Kira-kira sudah tepat belum? Kita akan belajar tentang ini semuanya. Nah, jadi teori yang akan kita bahas pada hari ini adalah untuk pertemuan pertama yang pertama tentang jelas pengertian dari surat lamaran pekerjaan. Nah, kira-kira dia sudah bisa singgung sedikit kalau surat lamaran pekerjaan itu adalah, nah sebelumnya, jadi surat lamaran pekerjaan itu jenisnya eksposisi. Masih ingat tidak kata eksposisi? Eksposisi itu memaparkan, menginformasikan. Jadi diingat-ingat kalau surat lamaran pekerjaan itu bentuknya, jenisnya adalah eksposisi. Apa sih pengertiannya? Kalian bisa lihat di sini. Surat lamaran pekerjaan adalah surat dari seseorang yang memerlukan pekerjaan kepada orang atau pejabat yang dapat memberikan pekerjaan atau jabatan. Jadi, surat dari individu yang ditujukan kepada instansi atau perusahaan atau pejabat orang yang membutuhkan tenaga kita. Itu pengertian dari surat lamaran pekerjaan. Kemudian jenis, khususnya singkat ya, surat lamaran S1 itu surat lamaran pekerjaan. Jika singkat, jenisnya ada berapa? Modelnya itu ada dua. Yang pertama model gabungan dan yang kedua model terpisah. Kira-kira perbedaannya apa? Coba kalian baca dulu. Perbedaan model gabungan dan model terpisah. Kalau model gabungan itu antara surat atau isi suratnya itu digabungkan dengan riwayat hidup atau kurikulum vitae. Jadi, riwayat hidup itu masuk ke dalam isinya bergabung dengan suratnya. Kalau terpisah, jadi kalau surat lamaran pekerjaan jenis terpisah itu surat lamaran pekerjaan yang dipisahkan dengan riwayat hidup. Jadi, riwayat hidup itu ada di lampiran selanjutnya atau terlampir. Dia tidak digabungkan dengan isi surat. Jadi, modelnya ada dua, digabung dan dipisah. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini dia. Ayo tebak kira-kira apa? Ada apa saja sih isi surat lamaran pekerjaan tersebut? Nah, coba kalian amati baik-baik. Kira-kira ada apa saja di sini? Nomor 1 ini bagian apa sih? Nomor 2, 3, 4, 5, dan 6.
Coba kalian jawab. Nomor 1, kira-kira apa di sini? Ada kata Balikpapan 20 November 2015. Jadi nomor 1 ini namanya adalah tempat dan tanggal pembuatan. Tempatnya di Balikpapan, tanggal 20 November tahunnya 2015. Nomor 2, yang terhormat Direktur CV Multimedia Utama, Jalan Dadadadada, Balikpapan. Berarti ini adalah alamat yang dituju. Nah, dengan hormat ini apa? Coba. Dengan hormat itu apa? Salam pembuka. Dengan hormat itu salam pembuka. Kalau ini dari kata menanggapi sampai dengan besar harapan masuk ke bagian isi. Bagian ini ada yang dinamakan bagian pembuka, pembuka surat, isi surat, dan bagian penutup. Nah, hormat saya, kira-kira apa ini? Ada salam pembuka, berarti harus ada salam penutup, tanda tangan, dan nama terang. Jadi salam penutup, bukan penutup ya. Isi surat terdiri dari nama, tempat tanggal lahir, serta hal yang dilampirkan. Nah, tadi nama, tempat tanggal lahir, pendidikan, alamat, dan hal-hal yang dilampirkan. Jadi ini kira-kira masuknya ke model apa? Gabungan atau terpisah? Tadi yang gabungan berarti riwayat hidupnya digabungkan. Kalau ini dia saya lampirkan daftar riwayat hidup. Berarti ini model terpisah karena riwayat hidupnya dilampirkan. Kita lanjutkan. Masih semangat. Pagi, pagi, pagi. Semangat pagi. Nah, kita bandingkan surat lamaran pekerjaan dengan surat di bawah ini. Jayapura 1 Maret 2015. Teruntuk sahabatku Arumi di Jakarta. Sudah jelas ya ini surat apa? Nah, perbedaannya apa kira-kira? Kalau di sini menggunakan perjalanan waktu rupanya tak seperti yang aku bayangkan. Dalam tahun bla 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 bla. Mudah-mudahan liburan akhir tahun ini aku bisa berkunjung ke Jakarta dan bisa bertemu dengan. Nah, kira-kira ini surat lamaran pekerjaan kah? Tidak ya, ini surat pribadi karena untuk sahabatku. Perbedaannya apa? Ada tanggalnya, ada tempat dan tanggalnya, alamat yang dituju ada, kemudian apa lagi? Isinya. Dia tidak mencantumkan kalau dia ingin melakukan apa. Jadi dia tidak melamar pekerjaan apapun, tapi dia ini mengabarkan tentang sesuatu kepada sahabatnya. Nah, ciri-cirinya jadi seperti ini. Beda ya, beda tampilannya. Kalau di sini dia pasti mencantumkan nama tempat tanggal lahir, kalau di sini dia lebih curhat. Betul sekali. Nah, hal penting dalam menulis surat lamaran pekerjaan. Perlu kalian ingat baik-baik, ada hal-hal penting yang hal-hal penting yang harus kalian perhatikan ketika menulis surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, dibaca dulu. Yang pertama, kalian pastinya harus menggunakan bahasa formal. Kenapa formal? Karena surat tersebut ditujukan untuk lembaga resmi atau instansi atau perusahaan yang resmi, bukan kepada individu. Gunakan bahasa yang imperatif. Imperatif itu apa? Jadi imperatif itu jadi mempromosikan diri sendiri. Ini contohnya. Kemudian surat lamaran pekerjaan terdiri dari 2 bagian, ada bagian surat dan riwayat hidup. Dan yang terakhir, bagian surat itu diawali dengan bagian tesis atau pernyataan umum. Kemudian argumentasi untuk menguatkan alasan-alasan dan serta penegasan untuk meyakinkan penerima surat.
Nah, ini contohnya. Jadi ini bagian-bagian surat lamaran pekerjaan. Ada tesis, ada argumentasi, dan ada penegasan. Tesis itu isinya apa? Saya yang bertanda tangan di bawah ini jadi pengantarnya. Argumentasi menegaskan berarti hal-hal yang dilampirkan itu apa saja. Nah, itu masuk ke argumentasi. Kemudian argumentasi bukan penegasan, tapi argumentasi itu menguatkan dari tesisnya. Jadi dilampirkan ijazah, dilampirkan pas foto, fotokopi kartu pencari kerja, kemudian surat keterangan sehat, kelakuan baik, dan lain sebagainya. Kalau penegasan, di paling akhir, kalimat terakhirnya, demikian permohonan ini sampaikan besar harapan saya, kiranya Bapak Ibu dapat mempertimbangkannya. Ini bagian-bagian. Jadi bagian pertama, tanda tangan di bawah ini nama, tempat tanggal lahir, ini masuk ke tesis, kemudian argumentasi itu isinya untuk menguatkan, jadi diperlukan lampirannya apa saja, dan penegasan untuk menegaskan kembali kalau dia bersungguh-sungguh dan ingin diterima. Ini bagiannya. Ada 3. Nah, demikian, sudah selesai. Jadi, apa yang kita bahas dari awal? Ada pengertian, jenisnya, kemudian perbedaan antara surat lamaran pekerjaan dan surat pribadi. Kemudian hal penting yang harus kalian perhatikan dan bagian-bagian dari surat lamaran pekerjaan. Nah, ini nanti akan kalian catat di buku catatan kalian. Nah, berhubung ini masih pertemuan pertama, ini sekedar pemanasan, silakan kalian tetap belajar, walaupun di rumah jangan bersantai-santai. Kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Sebelum kita akhiri, alangkah baiknya kita mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Mari saya hantarkan alhamdulillahirobbilalamin. Sampai jumpa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.